Perkenalkan, nama saya Sumo Sujati. NPM saya 121020335. Dari kelas 2M Manajemen SDM Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran organisasi. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas kelingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga, mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat, membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang terakhir, tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Teori pembelajaran dalam organisasi ada 3. Yang pertama, operant conditioning atau Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga, yang terakhir, social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Model pembelajaran masyarakat. Di sini ada proses memperhatikan atau attentional process, proses mengingat atau retention process, proses mesin untuk meniru atau reproduction process, proses pemberdayaan atau penguatan atau reinforcement process. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Yang pertama, schedule reinforcement. Pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. Yang A, continuous reinforcement,
Pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Yang B. Intervention reinforcement, pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Yang kedua, reinforcement schedule and behavior, pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum, merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Yang A, modifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi spesifik untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. B, memberi hadiah bagi yang tingkat absennya paling kecil atau tidak ada absen. C, memberi kompensasi bagi karyawan yang berprestasi dan potongan tunjangan bagi karyawan yang tidak berprestasi. Yang D, meningkatkan disiplin karyawan. Yang E, mengembangkan program pelatihan. Yang terakhir F, program memonitor yang kreatif.